Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Dina Maria Sembiring dari kelas 4A Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2005843. Nah, di sini saya akan memberikan mengenai beberapa materi yang saya telah dapatkan dari mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Kristen. Nah, sebelumnya boleh untuk saudara-saudara semua kita menyiapkan hati kita. Mari persiapkan mungkin alat tulisnya boleh dipersiapkan, barangkali nantinya ada materi yang dapat ditulis gitu ya, yang untuk mendapat pengetahuan. Dan mari kita siapkan juga Alkitabnya. Sebelumnya marilah kita bersatu dalam doa. Selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih untuk setiap berkat yang Kau berikan ke dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan dari sebagian dari firman-Mu. Kau berkati, biarlah Roh Kudus turun atas hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, sekarang yang pertama yaitu materinya mengenai kepemimpinan hamba. Mari kita buka dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Nah, di sini itu mengenai Petrus gitu ya. Petrus naik ke bait Allah bersama Yohanes. Nah, di sini tuh mereka tuh melakukan berdoa. Lalu mari kita buka dari Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Nah, di sini tuh kita lihat begitu besarnya iman dari orang-orang Nazaret itu gitu ya. Benar-benar mereka walaupun tidak memiliki apapun, tapi mereka dengan imannya melakukan gitu ya, langsung pergi. Nah, kita lihat juga, saya bacakan kembali. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Nah, di sini berarti pertama kepemimpinan hamba ini, pertama kita harus berdoa, kedua memiliki iman, lalu yang ketiga taat pada firman Tuhan, yang keempat yaitu Roh Kudus, dimana kita itu benar-benar menerima kuasa dari Roh Kudus. Nah, ayatnya itu ada dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, di sini kita tadi udah dengar gitu ya, bagaimana kepemimpinan hamba ini. Yang pertama yaitu ada kita harus berdoa, memiliki iman, dan tentunya membaca firman Tuhan dan melakukannya, lalu memiliki Roh Kudus gitu ya, dimana kita mau menerima Roh Kudus. Nah, pelayanan efektif yaitu pelayanan yang dilakukan dalam jangka panjang. Nah, kita lihat kepemimpinan hamba yang lainnya yang ada di Alkitab, dimana Kain, contohnya itu tokohnya itu Kain yang memiliki kepahitan dan kebencian, dan dia pun berpaling dari kasih Allah. Nah,
pemimpin yang memiliki hati hamba menurut saudara-saudara semua siapa sih? Boleh dipikirkan. Nah, saya bantu jawab ya. Nah, pemimpin yang memiliki hati hamba yaitu ialah Haja Yesus. Hanya Yesus yang memiliki hati hamba dalam memimpin. Nah, dapat kita lihat gitu ya, bahwa sebagai manusia kita dapat melihat Yesus sebagai teladan hidup kita. Nah, yang pertama, dalam kepemimpinan hamba ini kita harus memiliki hati hamba. Hati hamba itu yaitu benar-benar mau gitu menderita, menunjukkan kasihnya terhadap orang-orang, mau menyelamatkan dan menebus. Dan selanjutnya memiliki kerendahan hati. Dan selanjutnya memiliki kedewasaan, mau melengkapi, melindungi, dan bersukacita. Ini adalah satu-satunya yang sangat menurut saya yang sangat harus dimiliki, yaitu sukacita. Nah, dari ke-6 tadi kita dapat lihat memang hanya Yesus saja sosok pemimpin yang memiliki hati hamba. Nah, selanjutnya yaitu mengenai the right to lead. Nah, apa sih menurut saudara semua yang membuat seseorang berhak untuk memimpin? Nah, apa sih kira-kira, atau kriterianya apa saja sih yang kira-kira menurut saudara yang cocok gitu untuk menjadi pemimpin dimanapun? Boleh dipikirkan, direnungkan kira-kira apa ya? Nah, saya bantu jawab. Mungkin jawaban kita sama ya, tidak ada yang kayak kayaknya kriterianya harus ini banget, enggak. Kayaknya yang jadi pemimpin kayaknya harus yang banyak duit, yang pinter banget. Nah, yang kalau misalkan pinter salah satunya menurut saya bisa jadi gitu ya, bisa juga. Nah, namun di sini bukan diperoleh dari setiap yang memiliki jabatan, gelar, peringkat. Itu semua tidak memenuhi syarat untuk memimpin orang lain. Nah, penasaran kan hal apa sih yang perlu dipunyai oleh seorang pemimpin? Nah, tentunya kita jika ingin memimpin orang lain, sesuatu pasti hal sesuatu perlu kita siapkan. Yang pertama yaitu memiliki aksi. Nah, jadi pemimpin yang ingin orang ikuti yaitu memiliki aksi. Jadi benar-benar memiliki kegiatan gitu ya. Jadi artinya itu di sini itu pemimpinnya itu nggak hanya diam aja, tapi bekerja, melakukan yang benar-benar tugasnya, dan membuang egonya, menjadi pengikut yang baik. Dan seorang pemimpin itu nggak selalu harus mau didengarkan loh, tapi seorang pemimpin juga mau mengikuti arahan, misalkan sarannya dari bagian anggotanya. Nah, yang pertama itu aksi, yang kedua itu memiliki visi gitu ya. Nah, bagaimana sih menentukan visi? Kita lihat dulu ke dalam diri kita dan lihat apa ya kira-kira. Nah, ini visi ini sangat penting banget gitu ya dalam memimpin. Nah, yang ketiga yaitu harus mau berkorban, lakukan pengorbanan. Gak mungkin kan ya seorang pemimpin gitu gak mau berkorban. Nah, kita dapat lihat contohnya gitu ya, dimana pengorbanan dari
salah satu dari Yusuf gitu, dimana dijual oleh saudaranya sendiri menjadi penguasa tanah Mesir. Nah, itu sangat menyedihkan sekali ya. Dan yang keempat yaitu resiko, mau mengambil resiko, memahami resiko, dan bisa juga resiko yang didapatkan itu menjadi kekuatan dan melakukan persiapan, berani untuk gagal. Nah, gak mungkin kan ya kita pengen selalu aja sukses atau jalannya mulus, itu pasti selalu ingin. Nah, namun kita harus memiliki berani untuk gagal, artinya itu mau mengambil resiko. Dan selanjutnya determinasi, yaitu teguh. Jadi benar-benar teguh terhadap pendiriannya. Selanjutnya memiliki integritas, yaitu pemimpin yang berpengaruh, yaitu pemimpin yang memiliki integritas. Contohnya itu ada dari John Wooden. Ia memenangkan penghargaan tak terhitung jumlahnya, meskipun sukses ia tidak pernah meminta naik gaji sebesar 35.000 per tahun. Nah, ini benar-benar ya, jadi integritas ini yaitu memelihara hubungan dengan orang lain, mempercayai orang lain, mendengarkan, memperluas hubungan, mengarahkan, dan menerima pengaruh dari orang lain. Nah, ini salah satu yang sangat penting gitu ya. Nah, selanjutnya jadi karakter dalam memimpin sangat diperlukan. Banyak karakter yang harus dipunyai oleh pemimpin. Di antaranya yang tadi saya telah katakan, dimana mau berkorban, teguh, integritas, memiliki integritas, menerima masukan, dan banyak hal yang lainnya. Dan sosok salah satunya yaitu sebagai teladan. Jadi kita harus mau jadi teladan di antara anggota kita, dan terutamanya kita juga harus memiliki sosok teladan, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kita bisa melihat Tuhan Yesus sebagai gambaran bagaimana dalam memimpin. Nah, selanjutnya mengenai how to influence people. Nah, yang pertama itu memiliki integritas dengan orang lain. Nah, jika kita mau lihat karakter seseorang bisa dilihat dari cara hidupnya. Nah, bagaimana sih cara hidupnya? Apakah dia malas-malesan? Apakah dia semangat, menghargai waktu? Nah, yang pertama, apa sih keuntungan dari integritas? Itu ialah kepercayaan. Memiliki karakter yang konsisten, pasti menepati janji, dan berikan contoh yang baik. Nah, di sini adapun langkah-langkah menjadi orang berintegritas. Pertama, komitmen pada diri sendiri untuk tulus, dapat dipercaya, dan menjaga rahasia orang lain. Nah, ini sangat penting banget ya, menjaga rahasia orang lain, karena jarang banget gitu ya kita lihat malah dibeberkan gitu bahkan aibnya. Nah, itu sangat tidak boleh. Nah, lalu putuskan sebelumnya, utamakan hal-hal kecil setiap hari, lakukan terlebih dahulu, bukan yang diinginkan, tapi benar-benar melakukan sesuatu yang udah di prepare. Nah, selanjutnya mengasuh orang lain. Nah, maksudnya mengasuh orang lain tuh kita memberikan kasih, hormat, rasa aman, pengakuan, dan dorongan. Nah, ini yang sangat penting, yaitu kasih gitu ya, kita memberikan kasih. Nah, hal yang didapatkan ketika diasuh, yang pertama, harga diri, rasa memiliki, pandangan, dan harapan. Nah, paling
utamanya itu dimana rasa memiliki. Pasti kalau misalkan kita kalau diasuh tuh pasti benar-benar dirawat, diperhatikan. Nah pasti di situ kita memiliki rasa memiliki dan memiliki rasa nyaman. Nah langkah-langkah menjadi pengasuh yaitu buat komitmen antara satu sama dengan yang lain, lalu percaya. Setelah itu memiliki akses dengan mereka. Aksesnya itu di sini itu berkomunikasi, lalu memberi kesempatan, bisa memberikan kesempatan kepada siapa aja, mungkin percayanya sama siapa, saudara kita, teman kita yang dapat kita percaya menjadi pengasuh diri kita. Lalu berikan kesempatan, angkat mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, adapun yang ketiga yaitu membawa pengaruh dalam iman orang lain. Nah, ini sangat penting banget ya, membawa pengaruh dalam iman orang lain. Fakta iman dalam diri. Nih, saya beberkan satu-satu, saya menyatakan satu-satu. Banyak orang sulit percaya pada dirinya sendiri. Nah, ini fakta iman dalam diri ya teman-teman semua, dan merasa terisolasi dengan tidak adanya orang-orang yang mempercayai pemikirannya, memiliki naluri yang bisa merasakan keyakinan, merasakan kejadian, memberikan imannya untuk membuat orang termotivasi untuk sukses. Nah, yang pertama tadi, banyak orang sulit percaya pada dirinya. Mungkin karena pernah mengalami kegagalan, entah sosok orang yang tidak ada, orang-orang di sekitarnya tidak ada yang percaya. Nah, itu bisa jadi menjadi faktornya. Nah, cara membangun kepercayaan kepada orang lain yang pertama yaitu kita harus percaya kepada orang tersebut gitu ya, lalu memiliki kekuatan, lalu saling bertukar pengalaman, dan yang lebih utama sering berkomunikasi. Nah, selanjutnya yaitu mendengarkan orang lain. Apa sih manfaat dari mendengarkan orang lain? Kan terkadang kita itu tidak mau mendengarkan cerita orang lain. Terkadang kayak apa sih, kayak ngapain ya orang itu cerita ke aku, ngapain ya, capek banget ngedengerinnya, toh masalah saya juga belum beres, ngapain sih kamu kayak cerita-cerita. Nah, mungkin ada beberapa orang di sana yang berkata demikian. Namun buat teman-teman semua yang sering diceritain, menurut saya harusnya Anda bersyukur gitu ya, karena berarti mereka percaya terhadap kepada Anda gitu. Nah, manfaatnya itu lawan bicara bisa respect, terus membuat hubungan yang baik. Nah, itulah manfaatnya, membuat hubungan yang baik, memperluas pengetahuan kita, membantu kita mengembangkan ide, membangun persahabatan, membantu orang lain dan diri sendiri. Nah, itulah saudara-saudara manfaat dari kita mau mendengarkan orang lain. Begitu banyak ya manfaatnya. Nah, namun dalam kita mendengarkan orang lain pasti terdapat hambatan, yaitu pertama terlalu banyak bicara, kehilangan fokus, sulit konsentrasi, membawa masalah pribadi, mementingkan diri sendiri. Nah, itu terkadang hambatan yang dialami. Nah, saran jadi pendengar yang baik yaitu perhatian, periksa emosi kita gitu ya sebelum mendengarkan. Coba kita lihat dulu apakah diri kita udah siap mendengarkan. Jika belum siap,
lebih baik berkata ke teman kita gitu, ke saudara kita yang mau bercerita, kayaknya waktu ini nggak pas deh untuk kamu bercerita, mungkin besok bisa aku dengarkan. Nah, mungkin kayak gitu. Lalu bisa meringkas dari cerita tersebut, temukan maknanya, lalu sesuaikan, lalu mendengarkan secara keseluruhan, lalu memberikan pertanyaan jika benar-benar tidak mengerti. Namun saya rasakan lebih baik memberikan pertanyaan. Jika kita memberikan pertanyaan, pasti dia merasa kayak, wah berarti dia mendengarkan cerita saya, berarti dia ada timbal balik gitulah. Ya seperti itulah. Nah, selanjutnya memahami orang lain. Nah, terkadang banyak banget orang gagal memahami orang lain. Kenapa? Karena merasa ketakutan, memiliki keegoisan, kegagalan untuk menghargai pendapat, dan kegagalan untuk menghargai keseragaman atau perbedaan. Nah, selanjutnya kita perlu pahami dulu tentang orang lain. Nah, setiap orang ingin menjadi seseorang. Tidak peduli seberapa banyak kamu tahu. Membutuhkan orang bisa jadi seseorang ketika ia mengerti dan percaya, bisa jadi seorang itu langsung paham gitu ya. Lalu orang yang menolong mempengaruhi banyak orang memilih untuk memahami orang. Selanjutnya mempengaruhi memperbesar orang lain. Nah, yang pertama itu bisa dikatakan mentoring gitu ya, memberikan motivasi tanpa memberikan sarana. Memperbesar orang lain ialah investasi, jadikan dirimu pembesar, berhati-hati memilih orang untuk diperbesar. Nah, jadi di sini kita penting banget gitu ya mengikuti mentoring, karena dengan kita mengikuti mentoring gitu kita dapat beberapa pengetahuan dan kita pun merasa memiliki teman yang dekat. Nah, namun walaupun kita misalkan mau mengajak orang untuk mentoring, kita juga harus lihat-lihat apakah orang-orang ini benar perlu, apakah bagaimana. Nah, jangan sampai salah orang gitu ya dalam mengajak mentoring ini. Nah, caranya kita lihat dulu potensi, lalu membuat visi, menggali keinginan. Selanjutnya fokus perlahan-lahan, lalu letakkan sumber daya letakkan sumber yang ada gitu, kira-kira ini tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Lalu membuka pengalaman. Nah, adapun di sini tahap berhubungan dengan orang lain. Yang pertama, jangan memanfaatkan. Jangan sampai kayak aku mah deket ini biar dapat uang, biar aku terkenal. Nah, itu jangan sampai. Lalu terapkan pola pikir perubahan. Terapkan pola pikir perubahan, mendekati cara dasar untuk berhubungan, sadari dan hargai kepribadian orang lain. Nah, jangan sampai kita kayak kepo banget, sampai benar-benar bertanya sedetail-detailnya mungkin. Kalau misalkan orang itu nggak jawab-jawab, berarti emang benar nggak mau gitu ya, kita nggak mau tahu. Dia nggak mau tahu kalau misalkan mengenai masalah pribadi dia gitu. Temukan kunci hubungan dengan hati, berbagi pengalaman, bergerak maju. Adapun di sini kualifikasi mewakilkan orang lain yaitu posisi, hubungan, penghargaan, dan komitmen. Caranya itu melalui kita melakukan evaluasi, jadi teladan, beri dorongan, tanggung jawab, dan tunjukkan bahwa kita memberikan respon yang baik. Selanjutnya, nah, jadi dari materi how to influence people itu
kita sebagai anak Allah memberikan pengaruh positif ke lingkungan yang kita tempati. Nah, tapi jangan sampai lingkungan kita merusak hidup kita. Lakukan dengan hal yang positif, memberikan kasih dan damai. Dan selama kita hidup di dunia ini, marilah kita melakukan firman-firman yang sudah Tuhan ajarkan di dalam firman Tuhan. Nah, selanjutnya mengenai Facing the Giant. Nah, jadi Facing the Giant ini tuh suatu film gitu ya. Tokoh utamanya itu bernama Grant Taylor, yaitu pelatih football. Nah, namun dalam setiap pertandingannya antar nasional terkadang dia tidak lolos gitu ya, bahkan di babak penyisihan timnya sudah tersisihkan. Nah, ini membuat mulai ada masalah gitu di dalam hidupnya, bahkan di tengah-tengah keluarganya. Salah satu permasalahannya ialah mengenai ekonomi. Namun menghadapi ini semuanya, ia melakukan dengan introspeksi diri, mengubah persepsi hidupnya menjadi mengarahkan suatu tujuan yang lebih besar, dan ia pun selalu menghadirkan Tuhan pada hidupnya, serta mulai menyadari tujuan Tuhan pada hidupnya menjadi lebih bermakna dibanding ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah, jadi pada intinya dari film ini kita mendapatkan pelajaran gitu ya. Hidup yang Tuhan berikan kadang membuat diri kita bingung, kadang kita tak mengerti jalan-jalan Tuhan. Kadang hari ini begini, hari esok begini, kan kita nggak tahu. Dan kita sendiri pasti pernah mengalami mengapa harus memiliki jalan yang sudah kita pilih. Misalkan kayak mengapa ya dulu saya mau masuk SMA ini, mungkin karena terpaksa, mungkin karena emang keinginan dalam diri kita. Nah, tugas kita seharusnya terus berproses serta melibatkan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, seperti yang dilakukan oleh Grant Taylor tadi ya. Bagaimana ia mulai menyadari tujuan Tuhan pada hidupnya itu lebih besar dibanding pada tadi ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya mengenai kesetiaan. Adapun beberapa langkah gitu agar kita setia. Pertama, lakukan dengan berkomitmen, yakin bisa melakukannya, dan jangan melihat ajaran lain selain dari Tuhan. Yang keempat, setia kepada teman kita. Nah, untuk berlaku setia terkadang sulit. Nah, apalagi bila kita berada di sebuah permasalahan, misalnya kita lagi sedih, terpukul. Nah, oleh sebab itu teruslah pandang Tuhan Yesus dalam segala hal pun. Nah, dengan demikian kita terus bisa setia kepadanya. Nah, jangan sampai lingkungan kita mempengaruhi hidup kita, menjadi diri kita menjadi tidak yakin, tidak setia kepada Yesus gitu. Kita harus benar-benar setia karena sebelumnya Allah juga telah setia gitu ya, dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dalam setiap perilakunya, dan setia dalam segala hal. Nah, selanjutnya visi hidup. Nah, kira-kira apa itu visi hidup? Mengapa visi hidup itu penting? Dan bagaimana sih cara menentukan visi hidup? Boleh ya direnungkan, kira-kira apa sih? Oke. Nah, sebelum menjawab hal-hal tersebut, kita lihat dulu mengenai masa kehidupan manusia. Kita
kita buka dari Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, di sini sangat ditekankan bahwa kita harus mempergunakan waktu yang ada. Selanjutnya, Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, jadi di sini hidup itu antara 70 sampai 80 tahun ya, saudara-saudara semuanya. Nah, di sini kira-kira apa sih tujuan hidup manusia? Kita lihat dulu yuk. Dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-hala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Sebentar ya. Oh ya benar. Maaf, saya ulangi. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengajarkan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, jadi pada umumnya tujuan hidup manusia di sini sangat jelas ya, saudara-saudara, di mana kita itu dirancang untuk menyenangkan Allah, dibentuk menjadi anggota keluarga Allah, diciptakan menyerupai Kristus, didesain untuk melayani Allah, dibuat untuk sebuah misi, dan banyak sekali tadi ya kita dengar dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 bagaimana Tuhan memberikan karunia kepada setiap orang itu berbeda-beda. Ada untuk berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan. Roh yang sama memberikan iman, karunia untuk menyembuhkan, memberikan kuasa, bernubuat, membeda-bedakan macam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Begitu dahsyat ya Tuhan Yesus kita, dimana Dia dapat memberikan karunia-karunia tersebut kepada setiap orang yang berbeda-beda. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, visi hidup itu apa sih? Visi hidup ialah mengenali langkah hari demi hari menuju tujuan hidup. Nah, pentingnya visi karena visi itu menolong seseorang, visi menuntun dan mengarahkan. Nah, tentunya di sini cara menentukan visi yaitu dengan berdoa, dan kita melihat nih minat dalam diri kita ini apa aja sih, dan talenta yang kita miliki, dan jangan lupa minta pendapat orang lain dan berdamai dengan diri kita. Nah, yang terakhir yaitu mengenai
amanat agung. Nah, mari kita buka dari Roma 6 ayat 23a. Demikianlah firman Tuhan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, di sini sebab upah dosa ialah maut sangat ditekankan ya. Dan yang ayat kedua, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selanjutnya, Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dengan kita mengaku dan percaya dalam hati, maka kita akan diselamatkan. Nah, selanjutnya Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, di sini tuh dimana kita itu dipanggil gitu ya untuk menjadi saksi. Nah, bagaimana kita mengikuti perintah ini? Yang pertama, kita menjadikan murid, membaptis mereka, mengajar mereka. Nah, di sini pun ada nilai-nilai dan prinsip yang mestinya muncul dari orang Kristen. Yang pertama, memiliki integritas, bertanggung jawab, transparan atau terbuka, melayani, dan memiliki kerendahan hati. Nah, jadi saudara-saudara semuanya, seperti yang tadi kita udah dengar beberapa ayat dari amanat agung ini, marilah kita melakukan perintahnya. Walaupun kita sering berpikir itu sulit dan menyatakan bahwa kayaknya nggak mampu, namun kita harus setiap hari mendengarkan firman Tuhan, dan kita berdoa minta petunjuk, dan kita harus pandang Tuhan Yesus sebagai teladan kita, dan yang lebih penting menyerahkan hidup kita untuk dirinya gitu ya. Jadi kita menyerahkan apa yang ada pada kita serahkan kepada Tuhan, dan jangan lupa kita juga meminta pimpinan dari Tuhan agar kita diberi kesanggupan untuk melakukan perintah-perintah firman Tuhan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Pokoknya tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kehidupan dimanapun saudara-saudara berada. Jangan lupa menjadi terang dan garam dimanapun saudara-saudara melangkah. Semoga Tuhan Yesus selalu memberikan penyertaan dalam hidup saudara semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.